Salam terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 21. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu, tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busur-Mu Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Saudara terkasih, Mazmur 21 ini masih menjadi rangkaian, atau kita bisa lihat kaitan erat dengan Mazmur sebelumnya, yaitu Mazmur 20 yang mengungkapkan tentang permohonan kemenangan bagi raja. Jadi kalau Mazmur 20 menggambarkan raja yang akan menghadapi peperangan dan ia meminta kemenangan dari Tuhan, maka di Mazmur 21, Mazmur yang kita renungkan hari ini, berbicara tentang sebuah doa syukur atau ungkapan syukur karena sang raja telah mengalami kemenangan dari Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail, maka kita akan melihat ada dua bagian besar setidaknya dari Mazmur 21 ini. Bagian pertama yaitu bagian di mana Daud mengungkapkan syukurnya atas kemenangan raja. Tapi bagian yang kedua juga adalah sebuah antisipasi akan peperangan yang akan datang, yaitu peperangan yang akan dihadapi lagi. Tentu kita tidak tahu persis peperangan dengan siapa dan seperti apa yang dimaksud di dalam Mazmur ini. Tetapi yang pasti adalah kita melihat ada gambaran jelas bagaimana melalui Mazmur ini Daud mengungkapkan antisipasinya, tapi juga keyakinannya bahwa peperangan yang akan datang pun juga akan dimenangkan karena kekuatan dari Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, untuk bagian yang pertama maka ini menjadi refleksi yang menarik karena dikatakan di sana, khususnya di ayat yang kedua, Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu.
Selain ayat 2 ini saudara sekalian, ada beberapa ayat lagi yang saudara bisa perhatikan di dalam Mazmur 21 ini, yang menunjukkan bahwa kemenangan yang dialami oleh Daud, kemenangan yang dialami oleh Raja, adalah kemenangan yang datang dari Tuhan. Jadi ungkapan syukur ini adalah sekaligus ungkapan iman, adalah sekaligus pengakuan iman bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan sang raja, dalam pemerintahannya, dalam menghadapi peperangan dan ia beroleh kemenangan, itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Tuhan, karena kuasa yang Tuhan beri, karena kemenangan itu pemberian dari Tuhan. Ini adalah salah satu penghayatan yang penting bagi kita saudara sekalian, karena mungkin ada banyak kesuksesan dalam kehidupan yang kemudian kita nilai dan kita anggap sebagai hasil dari kehebatan kita sendiri. Tentu saja setiap kita tentu punya kompetensi. Kita semua punya kemampuan. Tapi justru dalam kekristenan kita menghayati bahwa setiap kompetensi, setiap kemampuan itu datang sebagai anugerah dari Tuhan. Apa emang begitu? Saya kan harus kerja keras, Pak Pendeta, untuk mendapatkan kompetensi itu, untuk menjadi terampil, untuk bertalenta, untuk punya kemampuan dan skill yang bagus. Itu semua saya jalani karena saya ikut kursus, karena saya ikut pelatihan, karena saya ikut seminar-seminar, karena saya menempuh pendidikan tertentu dan seterusnya. Benar saudara sekalian bahwa tentu dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkan kompetensi atau punya kompetensi yang baik. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah kita bisa bekerja keras memperoleh kompetensi itu pun juga adalah karena anugerah Tuhan. Jadi baik talentanya, baik kompetensinya maupun kemampuan kita untuk bekerja keras mengasah kompetensi itu pun juga pemberian Tuhan. Oleh karena itu ketika kehidupan kita berhadapan dengan kesuksesan-kesuksesan, kita dapat proyek tertentu, kita berhasil menyelesaikan proyek tertentu, kita dapat promosi pekerjaan, jabatan kita meningkat, gaji kita bertambah, pendapatan kita berkembang, usaha kita makin maju, kita bisa buka cabang di berbagai macam tempat. Terus kalian dalam keadaan kesuksesan-kesuksesan semacam itu, mari kita ingat bahwa itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Mari kita hayati bahwa itu juga karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita untuk punya daya kreatif, untuk bisa mengembangkan usaha dan karya kita, sehingga kita beroleh kesuksesan. Dari situlah kemudian akan muncul sebuah sukacita, bukan karena kita bersukacita atas kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita bersukacita seperti pemazmur di dalam Mazmur 21 ini, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Kita bersukacita karena kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, bagian yang kedua, selain mensyukuri kemenangan dari Tuhan atau kekuatan dari Tuhan yang dialami oleh Daud, di dalam Mazmur 21 ini juga ada sebuah antisipasi akan peperangan yang akan terjadi di masa depan atau yang akan dihadapi selanjutnya. Dan ini menjadi menarik karena saat ini kita ada dalam masa Advent. Masa Advent kental dengan pemaknaan penantian. Penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Satu sisi kita menantikan atau kita menghayati kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal, tetapi di sisi yang lain kita juga menghayati masa Advent ini sebagai penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Saudara sekalian, maka
Mazmur 21 ini juga punya gema dan mengajak kita untuk merenungkan di masa-masa penantian kita. Salah satu tantangan di masa penantian adalah ketika kita merasa bahwa yang kita nantikan itu tidak kunjung datang. Apakah itu orang atau suatu peristiwa yang tidak kunjung terjadi walaupun sudah ditunggu lama. Dan biasanya salah satu tantangan ketika kita menanti adalah kita bosan, bahkan kita bertanya-tanya, jadi nggak sih ini? Jadi nggak sih dia datang? Jadi nggak sih dia jemput? Jadi nggak sih kita ketemuan? Dan seterusnya. Tantangan ketika kita menanti adalah kita menjadi bosan dan kemudian kita ragu-ragu apakah orang yang kita tunggu sungguh-sungguh akan datang. Dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan, saudara sekalian, bisa jadi juga kita diliputi oleh keraguan. Kalau selama ini kita menanti kapan Tuhan akan menyatakan kerajaannya, menyempurnakan kerajaannya di tengah dunia, sehingga pemerintahan dunia ini akan diubahkan dan dipulihkan sesuai dengan cita-cita Allah, kita bisa jadi juga bertanya-tanya dan kemudian kita goyah. Itulah mengapa penting untuk kita memperhatikan bagian kedua dari Mazmur 21 ini, khususnya yang kita bisa baca dari ayat yang ke-8. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Artinya, saudara sekalian, Daud tahu betul agar ia tidak goyang dalam hidupnya, ia berpegang bukan pada kekuatannya sendiri, tetapi pada kekuatan Allah, pada percayanya kepada Tuhan, pada kasih setia Allah yang maha tinggi. Sekalian, dalam kita mengisi penantian kita, mari kita juga percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kasih setia Allah yang maha tinggi. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu bertahan dalam penantian ini. Hanya karena kasih karunia-Nya lah, maka kita dimampukan untuk terus setia, terus bertahan, sampai Tuhan nyatakan kehendak-Nya bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan menolong kita.